dia perlunya apa sih? Kalian perlu nggak kolam renang? Kalau tanah cuma 1 are, kolam renang isinya tidurnya di mana? Jadi maksud saya gini. Oke, aku bacain pertanyaannya ya, dari Kandi. Izin bertanya, saya Kandi baru aja kemarin dapat job bikin render rumah sederhana. Saya matok harga sekian dengan revisi 2 kali, lebih dari 2 kali kena charge per revisi. Sebenarnya idealnya biasanya bapak-bapak di sini kalau memberi kesempatan revisi untuk misalkan rumah sederhana 1 lantai itu berapa kali? Mungkin tadi keskip waktu menyimak penjelasan bapak-bapak. Ini render ya? Kalau render saya jawab tadi. Ini pertanyaan buat saya ini. Kalau kita sih biasanya 2 kali ya. Kalau lebih dari 2 kali ngapain? Mungkin desainnya belum fix dan kliennya mungkin nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Biasanya terjadi itu kliennya belum tahu mau ngapain. Nah itu masalahnya. Itu masalah terbesar biasanya gitu. Mungkin di desain juga sama. Saya yakin di desain juga sama sih sebenarnya. Kadang-kadang kliennya tuh nggak tahu ya. Dia mau bikin kolam renang, apa dia mau bikin kolam ikan, dia tuh masih nggak kebayang. Jadi dia suruh arsiteknya bikin dulu. Setelah dia bikin, kok jelek ya? Ganti deh. Kuat lagi, kok jelek ya? Ganti deh. Karena dia nggak tahu dia mau apa sebenarnya gitu. Nah, jadi tugasnya kita adalah ya kita kejar itu, kita maunya apa dulu gitu. Itu yang paling penting kan. Maunya kayak gimana gitu. Yang penting tuh apa buat kamu kayak gitu. Baru di situ bisa kita carikan solusi. Oh ini loh solusinya seperti ini. Kalau dianya sendiri nggak tahu gimana? Buat 3D soalnya fast track ya nggak sih? Karena kerjaan paling lama sebulan, 3 minggu gitu kan ya. Ya. Kalau buat 3D sih jangan lama-lama sebenarnya. Kalau proyek-proyek kecil gitu ya kalau bisa ya seminggu selesai aja lebih bagus gitu. Saya lebih cepat selesai lebih bagus kayak tadi saya bilang kan. Kalau udah selesai langsung invoice kan enak, ya kan? Kalau dari Pak Hendra sendiri nih, misalkan proyek itu proyek desain, matok revisiannya tuh lebih ke jumlah revisi atau waktu sih Pak? Lebih ideal yang mana nih? Bisa revisi dalam waktu 3 bulan atau 3 kali, 4 kali atau sampai kliennya klik Pak sebenarnya Pak? Kalau saya terus terang di GHA sampai kliennya klik mau berapa kali revisi pun kita ladenin. Tapi gini, kita rubah strateginya Pak. Kita rubah strateginya. Pendekatan saya di awal-awal ketemu itu biasanya udah nggak langsung mendesain. Kita ajak ngobrol. Misalnya nih proyeknya rumah tinggal seperti yang dibilang tadi. Dia perlunya apa sih? Kalian perlu nggak kolam renang? Kalau tanah cuma 1 are, kolam renang isinya tidurnya di mana? Jadi maksud saya gini, kita harus jelaskan juga dari sisi apakah itu kebutuhan, apa itu keinginan, itu bisa bias loh Pak. Terus saya itu bisa bias. Contoh tanah 1 are atau 2 are lah bilang, ingin kamarnya 4, ada kolam renang, living dining terbuka besar. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya tanya ini apakah memang perlu kolam renang ini, apa cuma pingin aja kolam renang. Kalau misalnya kita cuma sediakan kolam renang plunge pool 2 meter kali 6 meter, sekali gini udah nyampe. Itu bukan kolam renang sebenarnya. Dan kita bisa kasih sedikit mengenai kolam. Karena ya kolam renang itu perlu perawatan, tiap minggu itu perlu perawatan. Listrik of course itu lebih tinggi listriknya. Kalau enggak dirawat lumutan, siap nggak? Kolam renang itu kan nggak mungkin bosan lah, kubur lah, jadiin taman, kasihan uangnya. Nah itu mereka harus mengerti. Kira-kira penghabisan listriknya bertambah sekian, konstruksinya juga bertambah sekian. Kalian harus rawat seminggu sekali, harus datangkan ahli kolam. Atau kalau enggak, kalau kalian punya tukang kebun bisa di training sama ahli kolam untuk merawat seperti apa gitu. Itu harus kita jelaskan. Jadi benar-benar kita tahu kebutuhan sama keinginan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah metode slideshow yang saya pakai di kantor. Slideshow, begitu kita ngobrol pertama,
kita sudah tahu, maksudnya kita nggak sih nanya, Pak maunya kayak gimana enggak? Kita ajak ngobrol aja. Kalau misalnya pas ke Bali atau klien di sini, kalian suka nggak di situ, suka nggak di villa ini? Kira-kira villa yang ideal tuh ada yang suka ceilingnya tinggi banget, ada yang nggak suka terlalu tinggi. Nah itu kita bisa kasih lihat. Setelah itu kita ketemu kedua atau ketiga itu kita kumpulkan beberapa images, foto-foto, mood board yang totally different. Jadi yang satu yang benar-benar modern, arsitektur yang modern, interiornya modern, furniture-nya modern. Yang satu yang benar-benar kontemporer, yang satu yang benar-benar agak keriting-keriting gitu. Nah itu kita slideshow aja, Bapak cukup jawab ini oke nih, enggak. Slide aja, acak. Ini oke nih, enggak. Nanti itu akan ketahuan Pak, oh yang satu oke, 5, slide ke-20 oke, slide ke-25 oke, ini enggak. Jadi itu kita yang oke itu kita gabungkan jadi satu folder, blah. Oh ternyata seperti ini. Nah kalau misalnya yang saya alami, begitu kita melakukan hal seperti itu, niscaya revisi itu nggak akan lama, nggak akan banyak gitu. Apalagi metode-metode kita nanti begitu ada 3D masa dulu, habis itu nanti ada marketnya yang terskala segala macam, yaitu tidak akan lebih sebenarnya dari 3 kali sebenarnya revisi. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kita bilang sampai klik gitu. mending kita rubah di Pak, kita nanti di project lah kok gini bongkar nah itu lebih mahal Pak kosnya. Mahal banget kosnya daripada revisi. Iya. Itu makanya itu mengkerucutkan supaya kliennya tadinya nggak tahu apa yang mereka mau, jadi mereka tahu gitu ya. Oh ya kayak gitu. Nah kalau misalnya biasanya klien itu juga kepentok, oh yang ini mahal, yang ini murah, oh yang murah itu aja. Yang ini mahal, yang ini murah, tapi ya bagus kok, yang ini kok mirip sama ya gitu aja gitu. Kecuali kliennya yang berduit ya, saya yang mahal aja gitu. Nah, ada loh yang kayak gitu juga. Ada banget. Kita beragam kita temukan jenis-jenis klien itu, maksudnya dalam arti ada yang sebenarnya bilang budgetnya sekian, tapi sebenarnya mereka bisa kok lebih longgar, istilah lebih bertambah budgetnya. Begitu mereka suka, begitu mereka kita edukasi tentang material ini memang murah sekarang, tapi nanti lagi sekian bulan harus dirawat, harus diganti, harus gini. Nah, ini memang lebih mahal lagi sedikit atau 1,5 kali lipat, tapi kamu pasang, kamu lupakan dah. Contohnya misalnya deck gitu, yang seperti jenis-jenis kayu segala macam. Memang kalau ulin yang recycle, ya mereka kan sudah mulai susutnya udah pakem ya, jadi memang harganya mahal gitu. Tapi begitu kita pasang, ya udah akan forever seperti itu gitu. Dan bawahnya juga harus ulin. Kadang-kadang kan kontraktor itu atasnya ulin, bawahnya bangkirai, atasnya kuat, bawahnya yang lapuk. Iya. Tapi kan itu kita tuh membantu klien seperti itu sebenarnya. Jadi misalnya kayak tadi Pak Hendra bilang, kalau rumahnya cuma 1 area, kamu mau bikin kolam renang, mau tidur di mana? Ya itu mungkin klien kadang-kadang nggak mikir gitu, ya kan? Nggak mikir sampai sana. Ya dia punya keinginan, tapi bisa nggak itu diterapkan. Nah setelah itu juga dibuka juga, oh ternyata kalau punya kolam renang itu maintenance-nya tinggi, perawatannya tinggi, terus misalnya jadi harus space-nya jadi kurang, jadi lebih kecil ya kan, rumahnya jadi lebih kecil karena tempatnya terbatas kayak gitu. Nah itu jadi membukakan wawasan buat mereka. Jadi oh iya benar juga ya gitu. Oh ternyata kalau misalnya ngomongnya dari total budget fee-nya misalnya, ya mungkin dengan membangun kolam renang budgetnya akan lebih tinggi, jadi fee-nya lebih gede gitu. Tapi tujuannya kan bukan itu gitu. Itu juga klien akan tahu di situ. Oh ternyata orang ini, arsitek ini tuh nggak cuma ngejar itu gitu, tapi nggak cuma ngejar uangnya gitu, tapi yang ditunjukkan adalah bagaimana dia mau membantu saya gitu kalau dari sisinya klien kayak gitu.
Nah, itu akan sangat senang sekali si klien pasti. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.